Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, Baitullah, rumah Allah, Masjid Al-Amanah. Semoga kita semuanya, apa yang kita kerjakan, amalia kita mulai pagi sampai siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus berupaya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan ma'unah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, sebagaimana Allah selalu menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lewat ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti
atau mengingatkan agar kita semua kelak ketika ajal tiba kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini izinkanlah khatib menyampaikan judul khutbahnya menggapai husnul khatimah. Kiat-kiat menggapai husnul khatimah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan qabla al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, husnul khatimah adalah tolak ukur satu-satunya apakah seseorang najahun, sukses dalam hidupnya atau tidak. Memang banyak tolak ukurnya kesuksesan dalam hidup ini, seperti hidup kaya raya, memiliki jabatan tinggi, dihormati dalam masyarakat, hidup dalam kondisi kesehatan yang prima dan sebagainya. Namun apalah arti hidup kaya raya jika ketika meninggal dunia seseorang tak mampu menyebut kalimatun thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Allah, apa artinya menduduki jabatan tinggi, menjadi presiden, menjadi dewan, menjadi anggota dewan, bupati dan lain sebagainya, jika di akhir hayatnya seseorang tidak mengenal siapa Al-Khaliq, siapa sang penciptanya. Apalah artinya hidup mulia dan dihormati di tengah-tengah masyarakat jika di akhir hayatnya seseorang mati dalam keadaan kafir, naudzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa innama a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal tergantung akhirnya. Maka kita hidup sekali ini jangan kita leha-leha, jangan kita bermalas-malasan. Ayolah kita falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jangan sampai ketika kita meninggal kepingin kembali lagi ke dunia, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya aku tunda kematianku, ajalku, fa asaddaqa, maka aku akan sedekahkan sebagian hartaku ke Masjid Al-Amanah, ke Yayasan Al-Amanah. Kemarin kemana? Kepentingan agama begitu banyak, ketika ajal sudah tiba kepingin sedekah. Ini penyesalan orang-orang ketika meninggal dunia, kepingin kembali ke dunia, kepingin bersedekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut Imam As-Sawri ada arba'atun hittatun, 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Yang pertama, riayatul iman wat taqwa wal istiqamah, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya, hendaknya benar-benar terjaga iman dan ketakwaannya, senantiasa harus bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap syirik. Masyarakat kita masih
percaya yang namanya tahayul, khurafat. Hal itu bisa dicapai diantaranya dengan membaca doa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukanmu sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Hendaknya niat dan tujuan semua amal soleh harus benar-benar bersih. Jangan sampai kita campuri dengan riya, ingin dipuji, ingin dilihat. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah setiap kali memulai salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah yang harus kita kuatkan, karena salat sebagai barometer kita. Jangan sampai kita hidup sekali ini salat kita kusala, malas-malasan. Jadikanlah salat sebagai barometer. Jadikanlah salat sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban saja, tapi bagaimana salat itu menjadi kebutuhan kita, keluarga kita, anak kita. Jangan lupa doakan, Rabbi habli minas salat, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jangan sampai kita punya anak cucu tidak kita tarbiyah, tidak kita didik bagaimana senantiasa mendirikan sholat, senantiasa ingat sholat, dan kita doakan mudah-mudahan selalu ada kesadaran, karena tidak semuanya manusia itu punya kesadaran untuk melakukan sholat. Karena orang yang ingin melakukan sholat itu selalu digoda jinnya namanya khinzib. Selalu ada alasan-alasan, baju kotor kek, belum mandi, itu alasan yang dibuat-buat. Jadikanlah sholat ini tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau ingin meraih husnul khatimah, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman, sebagaimana Nabi Yusuf memberikan contoh doa husnul khatimah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani, wafatkanlah aku dalam keadaan musliman, Islam, KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat, KTP-nya Islam tapi tidak pernah puasa, KTP-nya Islam sudah dilapangkan rezekinya, tidak mau berhaji, tidak mau umrah. Bagaimana kita diwafatkan dalam keadaan musliman wa alhiqni bis salihin,
dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini contoh doa Nabi Yusuf yang termaktub di dalam surat Yusuf ayat 101. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menurut Imam Sauri, untuk meraih husnul khatimah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan kita berdiri, duduk, berbaring, di kendaraan. Kita senantiasa ingat sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku maka aku ingat kepada kalian. Ayat ini di atas menegaskan janji Allah bahwa siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa mengingat orang itu. Allah akan selalu memberi petunjuk dan pertolongan hingga orang itu meninggal dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya ketika ajal tiba, memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت. اللهم عافنا في بدني وعافنا في سمعي وعافنا في بصري. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا الإخوان المجاهدين في فلسطين في كل زمان وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.